Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai lagi pelajaran untuk tema 3. Ya. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Ayo disiapkan. Berdoa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian Bapak mau cek dulu absensi kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Siapa? Putri ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Al-Fahri Saputra masuk. Oke. Anissa Jahra. Oke. Akila Jahra. Dede Raihan. Julkarnain Al-Faruq. Mana Jul? Oke. Faiza Oto Pangestu. Oke. Faiz Asami. Febi Argianti. Ibnu Abbas. Aldo Aprilio. Faisal Asyahri. Rafa Aidin. Yusuf Habibi. Fadlan. Nabila Lestari. Nadia Putri. Najwa Husnia. Putri Najwa. Yang masuk ya. Raisa Trijata. Oke. Sarah Nur Adia. Siapa? Ada. Sakila Sarah Nur Adia ya. Sakila Kairani. Mana Sakila? Mana Sakila? Oke ya. Sylvia Nova. Siva Suciana. Oke. Zahira Khairunisa. Oke, baik anak-anak ya. Hari ini kita pelajaran tema 3 ya. Belajarnya adalah mengenai tokoh dan penemuan. Ya, sekarang coba kalian buka ya. Pada halaman terakhir coba kalian lihat ya. Halaman 57. Sudah halaman 57? Ya. Ini adalah mengenai penemu pulpen modern. Ya. Yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Lasidio Jose Biro. Nah, di sini dia pada waktu awalnya kita tidak mengetahui yang namanya pulpen. Ya. Kita tahu yang ada namanya pena. Nah, kemudian ya setelah itu ditemukan yang namanya pulpen. Jadi pulpen itu merupakan sebuah alat ya menulis yang menggunakan bola di dalamnya. Jadi ketika bolanya itu mengalirkan tinta, maka otomatis bolanya akan bergulir seperti itu ya. Nah, di sini cukup banyak ya. Jadi pada saat berputar, bola tersebut akan mengambil tinta dari cartridge ya. Tinta tersebut akan membasahi bola kecil yang mengalir secara kapiler. Nah, dari sini kalian lihat ya. Coba kalian baca dulu sebentar untuk materi tersebut ya. 5 menit sebentar baca. Baca dulu lagi ya. Nah, setelah itu kalian coba kerjakan dulu yang pernyataan umum, deret penjelas dan interpretasi. Nah. Oke. Nah, jadi untuk pernyataan umum di sini kalian lihat ya mengenai sebuah temanya ya.
Kemudian dia penjelas yang menjelaskan mengenai ide pokoknya. Interpretasi yaitu yang mengenai apanya? Mengenai kesimpulan. Oke. Menurut kalian dari pernyataan umum kira-kira paragraf keberapa? Paragraf ke-1 ya. Kemudian ada namanya deret penjelas. Kira-kira paragraf keberapa? Paragraf ke-4 ya. Kemudian interpretasi adalah paragraf ke-5. Oke. Oke, kita bahas itu nanti lagi ya. Sekarang kita beralih ke pelajaran PKN dulu ya, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Penghapusnya di mana? Ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Nah, menurut kalian, hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang mutlak harus kalian dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kalian lakukan, ya, atau kerjakan, ya. Jadi antara hak dan kewajiban ini ada namanya keseimbangan, ya. Suatu hak bisa menjadi kewajiban bagi yang lain, kewajiban yang lain adalah hak bagi yang lain, seperti itu, ya. Nah, di sini salah satu contoh hak yaitu antara lain untuk hak untuk hidup. Semua orang punya hak yang namanya buat hidup. Kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, baik di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di mana lagi? Di rumah. Kalian punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, ya. Misalkan di sekolah ada guru yang suka nampar kalian atau suka kekerasan, berarti kalian bisa menegur, ya, karena kalian punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Sama, kalian juga ya punya kewajiban untuk apa? Bersikap yang baik juga, ya. Kemudian di sini adalah banyak sekali antara hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh pemerintah. Contohnya adalah mengenai pasal 27, ya. Nah, ini adalah hak mengenai hukum yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Jadi seseorang adalah memiliki hak yang sama di mata hukum, ya. Seorang tidak bisa dipenjara apabila dia tidak bersalah. Tidak ada alasannya seperti itu, ya. Jadi seseorang, bahkan presiden sendiri itu pun kalau bersalah pun harus dihukum menurut undang-undang. Jadi tidak ada yang namanya kekebalan hukum menurut pasal 27. Kemudian ada namanya pasal 28. Nah, pasal 28 B ayat 2, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Nah, berarti kalian itu punya hak untuk hidup, ya, punya hak untuk tumbuh, punya hak untuk berkembang. Jadi orang tua, tetangga atau siapapun tidak punya hak untuk membuat kalian siap, ya. Nah, hak untuk membatasi kalian selama hal itu adalah hal yang baik, ya. Kemudian pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
mendapatkan pendidikan, manfaat dari teknologi dan sebagainya. Jadi kalian itu pun salah satu untuk belajar di sini adalah hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ada nggak di sini yang nggak boleh sekolah sama orang tuanya? Ada nggak? Atau jangan sekolah mahal, jangan sekolah nanti ngeluarin duit. Ada nggak? Nggak ada. Luar biasa. Ya terus, mama kamu bagaimana? Tapi setidaknya mama kamu mendukung ya. Nah, jadi ya kalian punya, kalau ada orang tua yang melarang anaknya buat sekolah, ya maka orang tersebut bisa dipastikan akan melanggar hukum. Ya kenapa? Karena sudah dipastikan pemerintah menjamin setiap anak di Indonesia wajib mendapat pendidikan. Seperti itu ya. Tidak ada orang yang punya hak untuk melarang orang lain untuk belajar. Seperti itu ya. Nah, kemudian kewajiban kita ya, antara lain misalkan di dalam masyarakat ya. Contohnya misalkan kalau tidak di dalam sekolah ini ya. Nah, coba kalian pikirkan dulu ya, kira-kira menurut kalian kewajiban yang untuk hidup tertib sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu seperti apa? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ya, yaitu kewajiban kalian di dalam masyarakat agar kalian bisa hidup secara tertib. Nah, ngerti? Kalau kewajiban, ya, kira-kira di dalam masyarakat apa yang kalian lakukan agar bisa hidup tertib? Oke, ya. Kalian bisa membuat peta pikiran, mind map? Peta pikiran, sebentar ya. Intinya adalah kewajiban di masyarakat. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk melaksanakan kewajiban di masyarakat? Kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Yang kalian lakukan untuk di masyarakat apa? Gotong royong. Contohnya apa saja? Ya, misalkan hari Minggu kalian melakukan kerja bakti, ya, bantu orang tua kalian, ayah kalian, ya. Apalagi? Beribadah, kewajiban kalian di masyarakat. Oke, ya. Contohnya misalkan ya, beribadah ini lebih ke arah untuk sholat jenazah ya. Karena untuk ibadah kita pribadi adalah sebuah hak sebenarnya ya. Nah, kewajiban beribadah. Ya, misalkan sholat di masjid. Apalagi kewajiban di masyarakat. Nah, contohnya apa? Bayar rendah. Terus apa lagi? Menjaga kerukunan. Contohnya kalian tidak teriak-teriak di lingkungan masyarakat yang gak jelas. Pernah lihat nggak? Dengerin Bapak. Kira-kira di sekitar rumah kalian ada nggak di rumah tersebut misalkan yang suka teriak-teriak di rumahnya, mengganggu rumah? Ada? Luar biasa. Ada. Kenapa kira-kira? Apanya? Karaokean. Oh, itu bagus nggak kira-kira? Mengganggu tidak? Mengganggu, ya. Nah, jadi kewajiban kalian apa? Menjaga ketertiban dalam hal tersebut. Menegurnya. Kemudian ada nggak di depan rumah kalian, ya?
lagi sore-sore, lagi nyantai sama orang tua, tiba-tiba ada yang bakar sampah. Oh, abunya penuh. Ada nggak? Ada. Terus yang kalian lakukan apa? Biarin aja. Hah? Yang kalian lakukan apa? Menegurnya, ya. Jadi kewajiban kalian adalah menjaga ketertiban. Ya, kalau ada yang kurang baik, kalian coba tegur. Kalau tidak bisa, berarti gimana caranya? Misalkan orangnya suka karaoke sampai jam 12 malam, kalian nggak bisa belajar, berisik banget. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Hah? Negur. Kalau orangnya nggak mau nerima, lapor polisi. Ya, pertama ya, kalau kalian nggak bisa dengerin bapak, yaitu kalian kasih tahu kepada orang tua. Orang tua dulu kasih tahu, ya. Orang tua kalian datang, nah kemudian tetangga kalian kepala batu, ya keras kepala, nggak mau denger, ya. Apa yang kalian lakukan? Orang tua kalian menemui RT. Jadi bersama dengan kepala RT, ya, RT atau RT kan, Pak RT datang ke rumah tersebut menegur. Ya, kalau nggak bisa juga Pak RW datang. Kalau nggak bisa juga, ya nggak mau, tidak mau, ya Pak Lurah yang datang. Ya nggak bisa juga, berarti orang tersebut sudah dianggap melanggar ketertiban. Kalau sampai Pak Lurah ya yang datang masih tidak bisa, dengerin Bapak ya, berarti orang tersebut tidak bisa menjaga ketertiban. Nah, biasanya Pak Lurah akan memberikan kebijakan agar orang tersebut pindah dari lingkungan dari rumah tersebut, ya, sekitar tersebut, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa dari materi kita hari ini? Yang pertama yaitu mengenai pembuatan pulpen, ya. Pulpen itu berarti teknologi yang sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, ya. Yang digunakan hingga sekarang, yang sangat bermanfaat, ya. Hampir semua orang menggunakan pulpen, tidak menggunakan pena lagi, ya. Apalagi menggunakan bulu ayam, cemplungin di tinta. Nah, kita bukan zaman abad pertengahan lagi, ya. Zaman nanti mungkin ada teknologi baru lagi pengganti pulpen, ya. Jadi menggunakan paperless, jadi tidak lagi menggunakan kertas. Ya, setiap anak mungkin pakai bawa notepad, iPad, tinggal ngetik di situ. Ya, nggak bawa buku, nggak bawa ini dan sebagainya. Kita nggak tahu juga, mungkin ada lagi teknologi yang nanti, ya, yang lebih baik lagi, ya, tanpa membawa alat, ya, bisa jadi. Kita nggak tahu teknologi ke depan. Nah, kemudian setelah itu dari sini, ya, kemudian mengenai PKN, kesimpulannya apa? Antara hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus beriringan bersamaan. Kita bisa meminta hak kita, tapi jangan lupa kita melaksanakan kewajiban kita, ya. Sama kalian punya kepada orang tua, ya, kepada sekolah, ya, kepada masyarakat. Tapi kalian juga jangan lupa kewajiban kalian kepada orang tua. Contohnya apa kewajiban kepada orang tua? Kewajiban kalian bantu, kemudian sekolah yang rajin, terus apa lagi? Bersihin rumah, apa? Menjaga adik, bisa apa lagi? Membantu orang tua gimana? Bikin susu buat adik, ya nggak apa-apa, ya. Terus bantu jualan, apa lagi? Najwa, apa yang kamu lakukan buat kewajiban kamu buat orang tua? Bersih-bersih rumah, luar biasa, ya, rajin sekali, ya. Seperti itu, ya, hak dan kewajiban harus beriringan. Jangan sampai kalian minta hak kalian terus, tapi kalian lupa dengan kewajiban. Kalian minta hak ke sekolah, tapi kalian nggak mau ngerjain PR, ya, di kelas berisik, ya, kemudian coret-coret tembok dan sebagainya, bikin gaduh dan sebagainya. Ya, berarti kalian hanya minta hak, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, ya. Oke. Nah, di sini, ya, kalian masih ingat untuk lagu Yamko Rambo Yamke Rambo?
Masih ingat? Hah? Coba sini kita lihat dulu ya. Yamko, Rambo, Yamko. Masih ingat? Ayo kita nyanyi bersama ya. Untuk SB ya. Ayo masih ingat? Pada halaman 42, coba dibuka. Halaman 42. Oke, yuk. Oke, 1, 2, 3. Hey, Yamko, Rambe, Yamko, Aronawa, Rambe. Hey, Yamko, Rambe, Yamko, Aronawa, Rambe. Mine kibe, Kubano, Kombombeko. Mine kibe kubano ko mombeko yumano bungo awe ade. Mine kibe kubano ko mombeko yumano bungo awe ade. Hongke 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 riro hongke jombe jombe riro. Hongke 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 riro hongke jombe jombe riro. Ayo bisa? Oke, kita coba lagi ya. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Rambe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Rambe. Mine kibe kubano kombombeko yumano bungo awe ade. Mine kibe kubano kombombeko yumano bungo awe ade. Hongke 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 riro hongke jombe jombe riro. Hongke 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 riro hongke jombe jombe riro. Oke ya, luar biasa kalian ya. Oke, mengenai tugas yang kemarin ya, yang pilihan gandanya sudah ya. Mau nyanyi apa? Mau itu? Nggak apa-apa, bisa. Oh, Bungong Jumpa. Oke, nyanyi lagi. Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah. Ayo ketemu. Mana Bungong Jumpanya? Bentar ya. Ya, halaman 12. Halaman 13 ya. Bisa? Ayo. Bisa lagunya? Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah.
Kemangsi ulah cidatat rupa. Bisa? Lam sinar bulan angan peayon ruro mesuson yang malam-malam magatat me demenyotatin. Nah, seperti itulah ya. Agak bahasa-bahasa ini ya. Oke ya, coba kalian buka ya halaman 61 ya. Coba kalian kerjakan ya yang ada di buku ini. Ya. Nomor 1 sampai 10, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ya, halaman 61 nomor 1 sampai 10 ya. Cukup 10 menit? Ya. Kenapa? Buku tulis nggak apa-apa, silakan ya. Kalian mau tulis di buku tulis atau mau tulis di LKS silakan ya. Setelah itu kita bahas nanti. Oke, halaman 61. Halaman 61 kalian buka. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Ya, 10 menit. Ya, bagian 1. Alhamdulillah cukup. Oke ya. Seperti itu materi kita nanti ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi kembali ya. Coba sekarang ya. Kita lanjutkan lagi coba. Disiapkan karena waktunya sudah selesai. Ayo siapkan, silakan ketua kelas.
Oke ya. Terima kasih.